Dengan My Pertamina dalam genggaman, selalu ada kemudahan yang pas dengan kebutuhan. Pas lagi nggak bawa dompet, bisa bayar pakai My Pertamina. Pas butuh isi energi, ada My Pertamina yang dampingi. Pas keadaan darurat, nikmati juga layanan antar energi sampai ke tempat. Dapatkan keuntungan poin dan penawaran yang pas untuk apapun gaya hidup Anda. Nikmati beragam keistimewaan dalam satu aplikasi. My Pertamina, semua jadi istimewa. Kalau orang tuanya sudah berpulang, jangan pernah putus berdoa, sedekah atas nama orang tua. Jika ibu adalah bidadari tak bersayap dan ayah adalah prajurit tanpa kuda, maka aku akan menjadi kuda bersayap untuk antarkan mereka ke surga. Makan manisan pakai batik, jangan bosan jadi orang baik. Bersama kita bisa selalu menjadi jembatan orang-orang baik untuk berbagi kebahagiaan. Makan paisan pakai nasi, jangan bosan untuk selalu menginspirasi. Turun ke jalan, ada hal kebahagiaan tersendiri buat aku. Berbagi tak akan merugi, berbagi tak akan miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya tidak berarti seberapa banyak yang kita punya, tetapi kaya adalah seberapa banyak yang kita bagi dan beri. Ungkapan itulah yang cocok untuk seorang Ibu Vina. Profesi beliau yang hanya sebagai petugas di salah satu SPBU tak menyurutkan niat dan semangatnya dalam berbagi antar sesama. Hari ini kita akan mengunjungi Ibu Vina yang tinggal bersama suami dan satu orang anaknya. Seperti apa sosok sang pengantar energi satu ini? Yuk ikuti Resya dalam program Sentuhan Hati, dedikasi dan pengabdian si petugas SPBU. Bagaimana perjuangan dari seorang Ibu Vina. Pemirsa Padang TV, disinilah Ibu Vina tinggal, berteduh dari hujan dan terik panas matahari. Bersama suami dan anak, Ibu Vina berbagi asa dan cerita akan kehidupan. Rumah tua ini merupakan rumah kontrakan yang ditempati oleh Ibu Vina bersama 3 kepala keluarga lainnya. Sebagai seorang perempuan, Ibu Vina adalah wanita yang tangguh yang harus dilakoninya sejak 25 tahun yang lalu. Banyak ungkapan dan harapan yang ditulis oleh seorang Ibu Vina, wanita tangguh yang memiliki dedikasi dan pengabdian besar sebagai petugas pengantar energi ini. Di balik sosok beliau sebagai seorang petugas kebersihan SPBU di Kota Padang, Ibu Vina juga mengabdikan dirinya dalam berbagai kegiatan sosial. Menelusuri kisah hidup seorang Vina, banyak inspirasi dan motivasi untuk kita semua.
Satu ungkapan yang pernah ia ucapkan, kaya tidak seberapa banyak yang kita punya, namun kaya adalah seberapa banyak yang kita bagi dan beri. Suami Vina hanya berprofesi sebagai tukang becak dan buruh serabutan tanpa penghasilan tetap setiap harinya. Jelang berangkat ke tempat kerja, setiap pagi Ibu Vina menyiapkan berbagai kebutuhan dan perlengkapan suami serta anaknya. Kemudian jelang pukul 7 pagi, Vina berangkat ke tempat SPBU kawasan Pondok yang sudah menjadi ladang rezeki baginya. Disinilah setiap pagi Bu Vina memulai tugasnya sebagai petugas pengantar energi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen SPBU. Dengan bermodalkan sapu dan kain pel, Ibu Vina terlihat lincah dalam membersihkan tiap sudut kawasan SPBU, mulai dari bagian kantor, musola, hingga toilet. Tak boleh sedikit pun bagi Ibu Vina lantai di setiap sudut SPBU ini kotor. Baginya, bersih dan nyaman merupakan salah satu bentuk pelayanan utama yang harus diberikan kepada konsumen SPBU. Di sela tugasnya, saat waktu matahari sepenggal naik, Vina juga tak lupa untuk beribadah sholat duha yang menjadi aktivitas wajib baginya setiap hari. Bagi Ibu Vina, sesibuk apapun, seberat apapun, dan dalam kondisi apapun, Allah adalah tempat segalanya. Dalam setiap doa dan harapan, Vina hanya berharap sebuah keberkahan dalam langkah hidupnya. Aktivitas di SPBU ini dilakoni sejak pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore. Tidak hanya memberikan kebersihan dan kenyamanan kepada konsumen, Vina juga seorang yang sangat telaten dalam memberikan pelayanan informasi kepada konsumen. Sifat Ibu Vina yang rendah hati dan mudah berkomunikasi ini membuat setiap konsumen yang berkunjung merasa nyaman dan sangat terlayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Padang TV, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai kehidupan dari seorang ibu. Di sini sudah ada Ibu Vina. Halo Ibu. Tadi saya lagi nyari-nyari Ibu, ternyata Ibu lagi di sana ya Bu. Pembersihannya Bu. Ya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, udah berapa lama Ibu kerja di sini? Bulan Juli besok berhitung hampir saya 6 tahun ya. Oh, sudah 6 tahun ya Bu. Jadi pola kerja seperti apa yang Ibu laksanakan di SPBU ini? Saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya, dengan sistem kerja pagi datang ambil absen dulu, terus sampah saya kumpulkan semua. Nanti kan ada bak tinggi sampah yang akan ngangkut. Lalu buka ini ya WC, musola, termasuk ATM. Nanti saya juga jam istirahat, nanti kebetulan saya pulang makan sebentar di balai. Lagi selepas jam istirahat lanjutkan kerja dan jam 5 sorenya saya. Oh begitu ya Bu. Kalau kita boleh tahu nih Bu, suka dukanya Ibu selama bekerja di SPBU ini apa Bu? Banyak ya. Salah satunya Bu. Sukanya mungkin nggak ini ya, nggak pertama pasti bantu dari segi ekonomi ya, bisa bantu suami nambah penghasilan, juga bantu keuangan di rumah lah. Kalau dukanya agak sedikit nyeleneh lah, karena mungkin saya kerja non stop ya, nggak ada libur. Itu aja sih sedikit keluhan, tanggal merah tak masuk. Itu aja sedikit kekurangan lah di sini. Gitu ya Bu. Nggak ada liburnya. Berarti Bu Vina satu kakak itu berapa orang Bu? Yang di rumah berapa orang? Oh, di rumah itu kan dari 3 kakak ya. Saya satu kakak ada sampai 3 orang. Oh bertiga. Ya. Lalu yang si kakek dia ada istri. Lalu yang di belakang itu anaknya juga 4 orang anggota. 4 orang anggota. Tapi yang keluarga inti Ibu ada siapa saja di rumah Bu? Ada saya, suami sama Sama seorang anak. kita sambung aja obrolannya gimana? Siap Bu, oke Bu.
sibuk nih dengan rutinitas ibu dari pagi sampai siang ini, kira-kira apa selang-selingnya gitu? Hasilnya paling bantu-bantu untuk selanjutnya kalau bersama atau bahasa itu yang masuk. Terus ada sampingan juga saya ngumpulin itu ya barang-barang masukan seperti nanti saya jual untuk alhamdulillah uangnya digunakan untuk kegiatan. Oh, yang jadi kegiatan ibu itu mengumpulkan barang-barang bekas ini kan Bu, jadi digunakan untuk Donasi uangnya itu nanti kan setelah kita jual ke pengepul, ya. uangnya nanti untuk kegiatan saya untuk pendampingan sosial untuk dana. Berarti dananya dari pengumpulan ini ya, Ya, Bu? termasuk inilah kegiatannya kita menjaga lingkungan apalagi menjaga bumi kita supaya bersih. Ya. Nah, mantap sekali Bu Vina ini ya, sangat menginspirasi sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kegiatan sosial yang Ibu bicarakan tadi itu ada kayak organisasi atau apa gitu? Enggak ada. Saya Apa itu pribadi Bu? ya dan pribadi ya. Juga bisa dibilang saya belum bernaung ya dalam yayasan apapun. Bisa dibilang masih relawan lepas. Kalau senggang kerja jalan bantu dampingi pasien. Kalau sibuk saya harus stop. Baik Bu, karena Ibu juga mau istirahat ya Bu, saya izin dulu ya Bu. Nanti kita berbincang-bincang lagi, ketemu lagi kita nanti ya Bu. Oke, ya Bu. Oke ya Bu, yang nanti jalan ya Bu. Di setiap momen dalam perjalanan hidup, menjalankan usaha, ataupun menikmati petualangan seru bersama keluarga. Kita isi Dexter dulu ya. Selalu ada kehandalan yang jadikan semuanya mudah dan menyenangkan. Dexline diciptakan untuk menghadirkan performa terbaik mesin diesel. Hemat, bertenaga, dan juga ramah lingkungan. Di segala kondisi berkendara, setiap saat Anda butuhkan. Mau dibantu, Bu? Bisa kok. Mama bisa pasang gas sendiri. Bisa, aman kok. Selain lebih ringan, tabung Bright Gas 2 kali lebih aman dalam mencegah kebocoran LPG. Dengan My Pertamina dalam genggaman, selalu ada kemudahan yang pas dengan kebutuhan. Pas lagi nggak bawa dompet, bisa bayar pakai My Pertamina. Pas butuh isi energi, ada My Pertamina yang dampingi. Pas keadaan darurat, nikmati juga layanan antar energi sampai ke tempat. Dapatkan keuntungan poin dan penawaran yang pas untuk apapun gaya hidup Anda. My Pertamina, semua jadi istimewa.
Padang TV, tadi siang kita sudah menyaksikan kegiatan dari Ibu Vina yang bekerja sebagai cleaning service di salah satu SPBU di Kota Padang. Pada malam hari ini kita juga akan menyaksikan kebersamaan Ibu Vina bersama keluarganya. Mau tahu kegiatannya? Yuk, mari ikutin kita. Assalamualaikum Ibu. Salam, silakan masuk. Bu, salam, silakan masuk. Ya, Bu. Tadi kan kita sudah membahas juga tuh sedikit-sedikit kan di SPBU. Ibu kabarnya aktif juga di dalam kegiatan sosial. Saya aktif di sosial terutama untuk di bidang pendampingan pasien, terutama anak-anak yang dirujuk di salah satu rumah sakit di Sumatera Barat ya. Terutama dalam hal pendampingan pasien. Pendampingan pasien. Bu, kalau mau tahu tuh Bu, kan dalam kegiatan sosial itu kan kita juga butuh dana gitu kan. Kalau boleh tahu Bu, gimana cara untuk mendapatkan dana untuk kegiatan sosial itu? Ada beberapa porsi untuk penggalangan dana atau target pasien yang sedang saya dampingi. Selain dari yang namanya the power of media sosial, terutama donasi, saya juga mempunyai beberapa donatur walaupun belum banyak. Lalu beberapa saya juga ada yang namanya, dulu awalnya donasi ini saya gerakkan dulu di SPBU dari yang namanya sedekah 1.000 atau celengan 1.000 sehari dari adik-adik yang bekerja di SPBU. Lalu uang kebersihannya atau uang WC sebelum dari yang ada konflik terjadi dulu ya, yang mana uang kebersihan ini kan ada yang disalahgunakan. Kalau kami alhamdulillah di SPBU emang niatnya untuk berbagi melalui kegiatan tadi pasien pendampingan. Juga saya termasuk daur ulang sampah dengan cara mengumpulkan barang-barang bisa daur ulang kayak botol-botol ya, atau mengumpulkan barang bekas. Itu termasuk salah satu. Wah, mulia sekali ya Bu, dengan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan lagi ya Bu. Jadi saya pun pribadi nih Bu juga pengen tahu gitu Bu, motivasi Ibu untuk apa sih yang memotivasi Ibu tuh untuk melakukan kegiatan sosial ini gitu. Ya. Motivasinya sebenarnya untuk basic di sosial ini saya sudah jalan alhamdulillah 10 tahun. Di awal jalan saya mulai dulu dengan lingkungan sekitar yang terdekat seperti keluarga, lalu rajin bersedekah subuh di masjid terdekat dulu dari rumah. Lalu yang paling kuat untuk langsung ke lapangan di tahun 2018 karena anak saya tercinta dirawat di rumah sakit swasta di Sumatera Barat. Lalu satu ruangan dengan anak saya itu tidak makan ya, satu keluarga, sementara saya banyak yang minta makan. Di situ saya bikin tergerak untuk langsung terjun ke lapangan dengan ada namanya, tetap ada sistem kerja survei dulu layak nggak mereka dikategorikan bantu atau tidak. Alhamdulillah itu sudah berlangsung mau masuk 6 tahun di tahun ini. Berarti Ibu melakukan kegiatan sosial ini memang benar-benar basicnya itu tergerak dari hati Ibu sendiri ya. Karena selain itu saya juga pernah mengalami dan berada di posisi keluarga pasien. Kalau boleh tahu seperti apa tuh kisah yang Ibu alami itu? Awalnya anak dirawat, lalu satu keluarga yang satu orang tidak makan. Mereka benar-benar tidak makan, tidak ada dana untuk makan saja, mereka harus menunggu orang yang pasien ini dua biaya yang saya berikan. Pertama, anggaplah si sakit di cover oleh BPJS, dia dari BPJS, dan orang yang menunggu mesti butuh makan walaupun dia tidak sakit ya. Jadi dua biaya yang saya tanggungan. Berarti di sini saya pribadi nih ya Bu, salut gitu dengan kegiatan yang Ibu berikan contoh seperti ini gitu kan, dimana saat seperti ini tuh sepertinya tuh untuk kita tuh, apalagi saya ya Bu, masih bisa mubazir dengan makanan gitu kan, masih ibaratnya itu ya meningkatkan rasa syukur saya sendiri gitu. Pribadi saya termasuk salut sama Ibu dengan kegiatan yang seperti itu, juga memotivasi saya untuk lebih
lebih bersyukur lagi ke depannya gitu ya Bu. Kalau boleh tahu itu Bu, apakah dari kegiatan seperti ini tuh Ibu tidak lelah dengan kegiatan yang diulang-ulang seperti ini setiap hari? Alhamdulillah sampai sekarang masih happy, masih enjoy, karena dulu awalnya nggak dapat izin sama suami ya Bang, karena basicnya sosial tuh duit keluar istilahnya, ibaratnya kita aja hidup kita ini udah kayak gini masa bantu. Lalu dipapah lah suami dengan ibaratnya dari ngajak dia melibatkan langsung ke lapangan dari dalam bentuk misalnya mengantarkan bantuan kalau dia masih dalam kota Padang, suami saya libatkan langsung dari dia nggak mau, karena kalau nggak ada kegiatan nanya kok nggak ada nih ngantar kebutuhan berpasien gitu. Walaupun dengan keterbatasan hidup saya, kalau dibilang kaya nggak pula kaya, cuman karena pernah dari tadi yang bilang karena pernah berada di posisi mereka, pernah mengalami, itu yang membuat motivasi dasar untuk langsung survei ke lapangan dengan tanda kutip bantu semampunya tanpa menjanjikan apa-apa untuk warga pasien. Berbagi tentang inspirasi untuk memotivasi anak muda dimanapun pemirsa Pedang TV ini yang menonton. Dari kisah Ibu Vina ini kita begitu banyak mendapat pelajaran, salah satunya itu tentang cara bersyukur. Nah, dari kisah hidup perjalanan Ibu Vina ini kita begitu banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran serta hikmah-hikmah dari yang Ibu Vina rasakan. Makin larut juga nih Bu, dan Ibu juga mau beraktivitas besok kan Bu. Untuk itu Resa mau pamit dulu gitu ya Bu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu atas jamuannya tadi ya Bu. Iya Bu. Hati-hati di jalan. Dadah Syim. Dengan oktan 98, Pertamax Turbo hadirkan puncak kesempurnaan performa. Pertamax Turbo diformulasikan untuk akselerasi sempurna. Daya mesin sempurna. Dan sensasi berkendara sempurna. Temukan kesempurnaan performa dari lintasan bala hingga jalan perkotaan. Pertamax Turbo, kesempurnaan performa. Nikmati beragam keistimewaan dalam satu aplikasi. My Pertamina, semua jadi istimewa.